Hai, salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Oleh kasih dan penyertaan daripada Tuhan, saya senantiasa berharap Bapak Mama Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 9 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-11. Sebelum membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, serta menikmati berbagai aktivitas kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca, mendengar, serta merenungkan akan firman Tuhan. Kami mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menguduskan hati dan pikiran kami. Biarlah apa yang kami baca, semuanya itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 9 ayat 6 hingga ayatnya ke-11 di bawah perikop orang yang buta sejak lahirnya. Ayat 6. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengolesnya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salam Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu dan berjumpa kembali. Ini hari ke Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Dari hari Minggu sampai hari Kamis. Ini hari kelima. Kita membahas tentang Injil Yohanes pasal 9. Dan masih bergulir dengan tema utama di minggu kemarin, yakni tentang disabilitas. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi hari ini saya mengajak kita melihat secara berbeda, bukan tentang disabilitas itu saja, tapi tentang bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang mengalami disabilitas itu. Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca serta merenungkan firman dari hari Minggu sampai hari Kamis, ada satu pertanyaan besar di dalam saya pribadi sendiri, yakni kenapa Tuhan Yesus menggunakan ludah dan lumpur? Kita tahu bersama bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan segala kekuasaannya, Dia dapat menyembuhkan orang itu. Bahkan kalau mau dibilang saja, menurut pandangan saya, menurut tafsiran saya, Tuhan Yesus tinggal berkata saja, "Kamu sembuh, kamu akan dicelikkan, matamu akan menjadi melek." Ketika Tuhan berkata seperti itu, saya yakin bahwa orang itu bisa dapat disembuhkan. Tetapi
Tuhan menunjukkan sebuah perbuatan yang sangat berbeda dari apa yang saya tafsirkan. Dan perbuatan ini menjadi sebuah dasar pertanyaan yang sangat-sangat besar dalam kehidupan saya membaca dan merenungkan firman Tuhan dari hari Minggu sampai hari Kamis ini. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengetahui bahwa campuran ludah dan tanah itu memiliki makna yang sama dengan membuat adonan. Jadi Tuhan mencampurkan ludahnya dengan tanah itu dimaksudkan dengan membuat adonan. Dalam hukum Yahudi, membuat adonan sama dengan bekerja dan dilarang dilakukan di hari Sabat. Yesus bisa menyembuhkan dengan cara lain, misalnya hanya berkata, bersembuhlah dan celiklah matamu. Tetapi pada firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan Yesus dengan sengaja melanggar peraturan itu untuk mengingatkan kepada manusia bahwa hari Sabat dibuat untuk hari beristirahat bagi manusia, atau bisa dikatakan bahwa hari Sabat itu adalah hari untuk memulihkan, menyembuhkan manusia dari segala bentuk kelelahan, keletihan, dan berbagai pergumulan lainnya. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya yang perlu kita ketahui bukan tentang cara Tuhan menyembuhkan setiap kita, tetapi tentang tujuan Tuhan menyembuhkan setiap kita. Perlu kita ketahui bahwa ada berbagai cara yang Tuhan percayakan dalam kehidupan untuk kita bisa sampai kepada kesembuhan itu. Dan dalam cara-cara itu Tuhan menyelipkan tujuan untuk kita bisa melihat bahwa karya Tuhan itu tidak terbatas. Karya Tuhan dalam penyembuhan itu tidak terbatas dalam otak dan pikiran kita saja. Kita tahu bahwa kita akan menemukan kemenangan, akan menemukan kesembuhan ketika kita ada di dalam Tuhan. Tentang cara untuk sampai pada kesembuhan itu, tentang cara untuk sampai kepada kemenangan itu, biarlah Tuhan yang menentukan caranya. Tuhan yang memberikan kotong hikmat untuk mendapatkan cara-cara itu. Tetapi tujuan Tuhan cuma satu, yakni kita memperoleh kesembuhan di dalam Dia. Jadi, mengapa Yesus menggunakan ludah dan lumpur? Karena Yesus tahu bahwa dengan cara itu bisa mempertontonkan kita, dan kita menjadi sebuah kesaksian yang hidup di tengah-tengah jemaat yang dipercayakan oleh Tuhan. Selamat menjadi berkat dimanapun Bapak Mama Saudara semua berada. Tuhan memberkati dan mencukupkan kita. Amin untuk firman Tuhan. Untuk menutup perenungan pada saat ini, saya mengundang kita menyatukan hati dan pikiran di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Mama Saudara sekalian, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua.